Kalau kita ingin menduga kebahagiaan atau kedamaian hati seseorang, bisa kita lihat dari nafas. Nanti kita ingin mengubah suasana batin juga bisa dengan nafas. Ya, ini kunci-kunci asumsi yang harus teman-teman pahami betul-betul ya. Nah, terutama yang ingin nanti mendalami zikir nafas ya. Hal-hal semacam ini sangat penting untuk dipahami. Jadi bukan hanya memahami fisik ya, bukan hanya memahami teori, tetapi hal-hal praktis itu juga harus dipahami sehingga kegunaan ini buat apa, ini untuk apa. Nanti dalam praktek itu sangat penting. Ada dimensi energi dan spiritual yang dialirkan melalui napas, yang secara langsung mempengaruhi kalbu dan kondisi batin seseorang. Baik, saya bahas energi dulu ya. Energi itu bahasa tasawufnya ruh. Yang dimaksud di sini, yang dimaksud di buku Panduan Praktis Zikir Nafas, energi di sini itu ruh itu. Ruh dalam makna energi. Atau kalau bahasa TCM ya, tradisional Chinese medicine adalah qi. Ya. Maksudnya gini. Orang bernafas itu bukan hanya keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida, tetapi juga keluar masuknya qi. Nah, itu yang dimaksud energi. Nah, sehingga lah qi itu fungsinya apa? Qi itu fungsinya adalah menghidupi saraf. Ini ya, jadi ini perlu dipahami anatominya, saya ulang-ulang ya. Jadi ada tulang, ada daging, ada darah, ada saraf, terus ada qi. Nah, ya, ada tulang, ada daging, ada darah, ada saraf. Nah, ini ilmu kedokteran ini. Yang belum bilatoifil huyubi. Masih ilmu fisik. Nah, lalu yang lebih lembut namanya qi, energi ini. Ya, atau ruh ini. Bukan ruh yang diri sejati, sekali lagi ya, kita bahas ruh sebagai energi. Nah, ini yang nggak dibahas di ilmu kedokteran kalau yang ini. Nah, padahal qi itu mempengaruhi emosi, Mas. Ya, qi itu mempengaruhi emosi ya. Misalnya gini, kalau orang energinya terlalu naik, ya, orang itu energinya terlalu naik, melonjak ya, itu nanti gampang marah. Jadi itu bisa saling terkait ya, bisa saling mempengaruhi ya. Jadi kalau orang marah, energinya naik ke pusar ke atas itu maksudnya. Atau sebaliknya, kalau orang energinya gampang naik, dia gampang marah. Makanya salah satu ciri ya, nah ini sedikit saya spill tentang ilmu kesehatan ya. Jadi kalau orang gampang marah, energinya naik, nanti problemnya itu banyak di perut ke atas, masalah kesehatan. Kalau orang gampang takut, energinya turun, nanti masalahnya pusar ke bawah, masalah kesehatannya. Kalau orang gampang cemas, energinya ngumpul di sini, ngumpul di bagian tengah tubuh. Nanti jadi gampang nyeri ulu hati, jadi gampang perut panas, jadi gampang ini. Di sini problemnya nanti, itu orang gampang cemas ya. Kalau orang gampang sedih, energinya kempes. Seperti balon, bocor, nah, kempes dia. Kalau orang egois, ya, itu energinya tegang. Energinya tegang seperti balon ditiup terus. Itu semua marah, takut, sedih, cemas itu sebenarnya aliran qi yang terganggu, atau aliran energi yang terganggu, atau aliran ruh yang terganggu. Bisa kurang, bisa lebih juga. Bisa kurang, bisa lebih, bisa memadat, bisa mencair gitu. Ya, itu berbagai macam problem. Nah, sehingga dari situ kalau kita belajar ini bukan belajar di ilmu kedokteran ya, di kedokteran nggak ada ilmu kayak gini. Ya, jadi kalau ini belajarnya di ilmu kedokteran timur, nah itu ada. Nah, karena emosi adalah terganggunya aliran qi, padahal nafas adalah salah satu teknik paling sederhana untuk memperlancar qi, untuk mengoptimalkan qi, sehingga nafas sangat mudah mempengaruhi emosi. Jadi kalau di kedokteran timur itu definisi atau penyebab dari munculnya emosi adalah berubahnya aliran qi. Jadi dia nggak lancar gitu.
Kalau terlalu naik namanya marah, terlalu turun namanya takut, terlalu Mendung. terikat. Kalau ibarat tali ini ya, ini kalau ibarat tali itu terikat, nah itu cemas. Kalau terlalu tegang namanya egois, kalau terlalu lembek, nah, terlalu lembek namanya sedih. Itu adalah problematika emosi yang muncul dari Ci tadi, Mas. Nah, sehingga di sini kalau saya tulis di sini, bila ta'ifil ghuyubi atau aspek kegaiban di dalam nafas, ya, aspek kegaiban di dalam nafas itu melampaui pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Ada dimensi energi, nah, dan spiritual. Nah, ini energinya sudah saya bahas ya, itu tentang ruh tadi. Lalu ada energi spiritual. Nah, ini yang masuk ke wanafakhtu fihi mir ruhi. Jadi dihembuskan oleh Allah ruhnya Allah. Jadi di dalam diri kita itu ini apa makna nafas dalam makna spiritual ya. Jadi di dalam diri kita itu ada nafasnya Allah. Nah, ini makna spiritual kalau ini ya, melampaui makna bisa menghayati sebenarnya gerak-gerak kita ini. Manusia bisa bergerak, bisa sholat, bisa zakat, bisa sedekah, itu semua adalah gerakan nafas Allah. Sebenarnya karena manusia itu sebenarnya digerakkan oleh nafasnya, spiritualitasnya maksudnya ya, spiritnya atau ruhnya. Ya. Inilah mengapa dalam tradisi sufi ada begitu banyak latihan pernafasan, nah, banyak sekali yang menjadi bagian tak terpisahkan dari riyadhah. Ada zikir nafas hu Allah nanti di dalam di dalam torekoh tertentu, ya, itu ada latihan pernafasan. Dan mungkin berbeda dan nggak masalah. Nah, berbeda itu tidak masalah. Ya, yang penting adalah semua itu bertujuan untuk memasuki dimensi terdalam dari pernafasan. Ya, dimensi fisik, dimensi psikologis, dimensi energi, dimensi spiritual. Melalui latihan-latihan ini, seorang salik atau penempuh jalan sufi dilatih untuk membuka diri terhadap energi-energi halus, ya, maksudnya tadi Ci tadi, sehingga ia bisa menyerap ajaran-ajaran sufi dengan lebih dalam dan mengubah dirinya. Nah, ini yang konsep kunci di dalam buku Dzikir Nafas, yaitu an-nafasu tarwihul qulubi bila ta'ifil ghuyubi. Nafas adalah salah satu teknik yang saya sebut ya, paling efektif, paling efisien, paling murah, paling gampang. Itu mengubah diri itu paling gampang itu dengan napas ya sudah paling murah kan nggak bayar. Teman-teman nafas ya nggak perlu bayar sama Allah itu. Ya, nafas ya paling murah, paling efektif, jelas paling efektif itu, cepet itu. Kalau mintain nasihat kita nggak pergi dulu kemana gitu, cari nasihat atau lihat YouTube dulu. Kalau nafas enggak, paling efisien itu nggak butuh macam-macam, ya langsung aja bisa dilakukan dan paling sederhana, paling mudah dipelajari dan semua orang bisa. Ya itu konsep ya Mas ya. Jadi an-nafasu tarwihul qulubi bila ta'ifil ghuyubi. Nafas itu bisa menenteramkan jantung, menenteramkan kolbu bila ta'ifil ghuyubi, dengan kelembutan atau kegaiban yang sangat lembut. Yang dimaksud kegaiban, makna yang dangkal adalah Ci tadi, ruh dalam makna Ci atau energi. Lalu yang lebih dalam lagi, kegaiban yang lebih dalam adalah kegaiban spiritual, bukan kegaiban makhluk-makhluk itu ya. Jadi kegaiban spiritual itu artinya tadi yang saya sampaikan secara simbolik ya, bahwa manusia, di dalam kolbu manusia itu ada nafas Allah. Jadi Allah itu kan wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku hembuskan ruhku. Sehingga di dalam diri kita itu adalah hembusan, ada hembusan nafas. Yang di dalam tasawuf itu ada nyebut nafas ar-Rahman biasanya.
Ada nyebut nafas ar-Rahman. Jadi di dalam diri kita itu ada nafas ar-Rahman. Ini yang menggerakkan kita semua. Sayang Allah ya. Nah, betul. Sehingga nanti kita bisa menghayati itu tadi. Setiap ibadah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap ibadah kita itu digerakkan atau kepunyaan Allah. Karena di dalam diri kita, setiap pergerakan diri kita sebenarnya adalah hembusan dari nafas ar-Rahman.